Apa kareba fish lover? Itu maksudnya apa kabar dalam bahasa Bugis. Soalnya saya lagi ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya nih mau mancing ikan lacukang. Kailnya dan saya menggunakan umpan. Kalau di sini pakai cumi, cuminya sudah dipotong-potong. Pasang aja umpannya. Oke, siap nih. Ya kita lempar. Saya menggunakan pancingannya handline, jadi yang tradisional di sini. Oke, bismillah. Selain memancing dengan joran, cara tradisional seperti ini juga punya sensasi tarikan ikan yang mantap. Dapat nih, strike. Wow, langsung strike. Dapat ikan lacukang nih fish lover. Ikan lacukang. Beautiful. Ini dia. Ikan lacukang. Nah, ikan lacukang ini adalah termasuk famili dari ikan kakatua. Di daerah Sulawesi sini, Makassar utamanya, ikan lacukang ini menjadi ikan konsumsi. Umumnya, badan ikan lacukang berbentuk segi empat dan pipih dengan warna bervariasi yang indah. Sesuai dengan nama keluarganya, ikan ini mempunyai gigi yang menyatu seperti paruh burung kakatua. Semua jenis ikan lacukang hidup pada habitat terumbu karang di sekitar pantai sampai kedalaman 30 meter. Ikan cantik ini termasuk jenis ikan demersal dan pemakan tumbuhan. Makanan favoritnya adalah alga yang menempel pada karang mati. Rasa ikan lacukang memang sedikit lebih hambar dibanding ikan laut lainnya. Oleh karena itu, ikan herbivora ini tidak termasuk dalam ikan konsumsi yang penting di Indonesia. Meski begitu, dagingnya yang tebal dan lembut serta jumlahnya yang berlimpah membuat ikan lacukang banyak dikonsumsi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Belitung, Manado, dan Makassar. Dari Makassar, saya bergeser ke Takalar. Di Takalar, Sulawesi Selatan adalah salah satu tempat untuk pembudidayaan rajungan. Nah, pembudidayaan ini ditempatkan di tambak air laut. Nah, itu dia Pak Udin yang mengurus tambak rajungan di sini. Saya sudah janjian dengan beliau. Pak, saya bantuin ya pasang perangkap. Ya, boleh. Nih Pak, ada jaring. Pak, ini mau ditaruh di mana? Gitu aja. Di sana dua-duanya? Iya, ya. Sini. Nah, di sini Pak yang satu. Ya, ini satu, sana satu. Di sana satu. Ya. Oke. Sini. Ya. Sudah. Kita tunggu aja nih. Ya. Berapa lama nunggunya? 3 jam. 3 jam. Ya. Ya, nunggunya di darat aja yuk. Ya. Rajungan siap dipanen sekitar 4 bulan setelah tebar benih. Nah, sudah 3 jam nih. Sepertinya rakang sudah bisa diangkat. Udah dapet tuh. 4 ekor. Ada 4 ekor. Di sini pembudidayaannya menggunakan sistem polikultur. Nah, rajungan ini dibudidayakan bersamaan dengan lawi-lawi atau rumput laut. Polikultur adalah suatu sistem budidaya untuk menghasilkan lebih dari satu produk dalam satu lahan. Contohnya ya di sini, rajungan dibudidaya bersama lawi-lawi atau rumput laut. Sebagai hewan dekapoda, rajungan memiliki 5 pasang kaki. Salah satunya disebut capit yang berguna sebagai pemegang atau penangkap makanan. Namun capit rajungan tidak sekuat capit kepiting bakau. Makanya saat dijual di pasar, capit rajungan tidak perlu diikat. Dalam pertumbuhannya, rajungan sering berganti kulit atau molting. Kulit rajungan yang terbuat dari bahan kapur akan retak ketika muncul rajungan dengan ukuran yang lebih besar dengan kulit yang masih lunak. Sebagai salah satu makanan laut yang harganya relatif mahal, rajungan tidak hanya lezat tapi juga kaya akan kandungan gizi.
Jika dibandingkan dengan kepiting darat, rajungan memiliki gizi lebih tinggi, terutama pada kandungan kalsium dan zat besi yang berguna untuk mencegah osteoporosis serta melancarkan fungsi otot, otak, dan sistem syaraf. Kelebihan lain dari rajungan adalah kandungan lemaknya yang rendah, jadi kita bisa sering-sering mengkonsumsinya. Mau masak ikan lacukang yang saya pancing? Ini dia ikannya sudah dibersihkan. Nah, ikan ini kita siapkan saja. Kita potong pas kurang lebih sekitar sepertiganya dari kepala. Oke. Kita potong dulu dua sisinya. Ya. Ini enak sekali kalau dibuat sup. Karena di bagian kepalanya sini dagingnya banyak dan juga nikmat sekali. See? Bisa menjadi pengganti kepala kakap kalau untuk di sup. Nah, sekarang kepalanya akan saya bagi dua. Pertama dari sini. Oke, nah sekarang belah dua. Seperti ini. Kita kasih garam. Lalu kunyit yang sudah dihaluskan sedikit saja bagian badannya dan kepalanya itu untuk membantu menghilangkan aroma yang tidak sedap. Cukup di bagian dalamnya saja. Lalu kita diamkan sebentar saja sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Saya ada serai. Oke, kita memarkan saja. Lalu kita ambil bagian putihnya. Nah, ini adalah daun kunyit. Daun kunyit ini enak sekali kalau kita pasangkan dengan ikan laut. Ini kita potong saja. Lalu kita buang tulangnya. Di sini ada tulangnya, bisa terasa. Tulangnya tidak kita pakai. Lalu kita potong atau kita iris tipis-tipis. Kita julienne aja atau potong tipis-tipis seperti ini. Ya, cukup. Sekarang saya panaskan kompornya. Kita kasih minyak 2-3 sendok makan. Sekarang kita tumis bawang merah yang sudah dihaluskan. Oke, kecilkan apinya. Nah, sudah setengah matang, kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Perbandingannya apabila bawang merah itu 3 sendok makan, bawang putihnya kita pakai 1,5 sendok makan atau 1:2. Kenapa saya memasukkan bawang merah terlebih dahulu? Karena bawang putih itu lebih cepat matang. Nah, kalau begini caranya, kita bisa dua-duanya matang bersamaan. Oke. Sudah harum, kita masukkan serai dan kunyit. Kunyitnya tidak terlalu banyak. Kita masak saja sampai rata. Nah, kemiri ini yang sudah dihaluskan. Ini kita tumis sampai semuanya matang. Oke, nah sudah matang, kita masukkan air. Kurang lebih sekitar 400 ml. Kita aduk-aduk saja. Sekarang kita masukkan ikannya. Seperti ini. Di sini saya ada air asam. Jadi asamnya hanya dikasih air panas saja. 100 ml. Apabila mau milih memasukkan asam jawanya langsung saja tanpa dilarutkan terlebih dahulu, itu tidak apa-apa, tapi dinaikkan air yang tadi pertama dimasukkan. Tadi saya masukkan 400 ml, kalau dengan asam yang masih buah, itu dinaikkan saja 100 ml jadi 500. Kita masak dulu sampai mendidih, nanti kita teruskan dimasukkan daun kunyitnya. Kita kecilkan apinya
supaya ikannya tidak rusak. Nah, ikan lacukang ini sama seperti ikan-ikan yang lainnya mengandung protein yang tinggi. Bagus sekali untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan di dalam tubuh kita. Sini saya ada cabai rawit hijau. Kita potong-potong saja, jangan terlalu kecil. Kalau suka pedas boleh kasih yang banyak. Mangga muda. Nah, mangga muda ini akan saya masak barengan sama ikannya. Mangga muda ini dimasukkan kalau ikannya hampir matang. Kalau saya akan potong kotak-kotak supaya masih ada teksturnya. Kalau misalnya tidak suka asam, itu ada mangga yang dari Bangkok agak lebih besar, tapi dia manis. Oke, kita masukkan saja. Dan cabai rawitnya juga dimasukkan. Oke, kita aduk-aduk saja. Tapi jangan sampai merusak ikannya. Harum. Sangat harum. Sampai menunggu, kita siapkan juga garnish-garnishnya. Tomat, kita buang bijinya. Dan kita potong-potong saja. Kotak-kotak seperti mangga. Cabai rawit merah, bisa kita masukkan langsung. Daun bawang, kita potong saja bagian putihnya dan sedikit bagian hijaunya. Saya ada satu lagi ingredients yang spesial. Ini untuk rasanya supaya ada kontras, kismis. Lalu kita kasih garam dan gula sedikit, menambah rasa supaya lebih nikmat. Kita aduk-aduk. Sup ikan ini sangat enak kalau dimakan hangat-hangat langsung begitu saja, atau bisa didiamkan selama 24 jam sehingga bumbunya semakin meresap. Piringnya sudah siap, sekarang tinggal kita taruh ikannya. Sekarang kuahnya, nah, jangan lupa manggahnya, kismisnya dan cabai-cabainya. Nah, udah jadi. Ini dia sup lacukang mangga muda. It's easy, healthy, and tasty. Vincent Chef, sadap. Ini rajungannya, ya, saya ambil dari tempat budidaya. Oke, saya akan mulai saja langsung. Saya siapkan bahan-bahannya. Saya ada jahe. Oke, jahenya kita potong-potong saja, lalu kita memarkan. Oke, kita masukkan saja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, sekarang saya ada seledri. Batangnya saja. Saya ada bawang putih, kita ambil garam, taruh di atasnya. Lalu itu kita tekan-tekan seperti ini supaya airnya keluar, air dari bawang putihnya. Lalu kita masukkan saja ke dalam bowlnya atau dalam mangkok. Oke. Lalu kita kasih garam dan cuka 3 sendok makan. Kita masukkan gulanya supaya bisa larut. Kita kocok saja. Oke, sudah. Lalu kecap asin Jepang. Alright, kita masukkan olive oil atau bisa dengan minyak salad. Kita masukkan perlahan-lahan sambil kita kocok.
Nah sekarang bumbu salad ini akan saya diamkan terlebih dahulu supaya semua rasanya menyatu. Nah, setelah itu saya ada cabai merah yang besar. Potong kotak-kotak kecil saja. Dan daun bawang. Daun bawang kita ambil di bagian yang hijau muda. Kita potong-potong saja tipis-tipis. Nah setelah itu kita campurkan ke bumbu salad kita. Memang sebelum disajikan lebih baik didiamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 30 sampai 60 menit. Aduk-aduk lagi. Kita lanjutkan. Saya ada paprika yang kuning. Lalu kita potong kotak-kotak. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, nah semangka ini juga kita potong-potong. Kita sisihkan lagi. Fresh. Sekarang kita coba cek airnya. Wow, sudah mendidih. Sekarang kita masukkan batang seledrinya dan bawang putih yang masih utuh. Nah, lalu kita masukkan langsung rajungannya. Untuk memasak rajungan ini atau merebusnya itu tidak memakan waktu terlalu lama, kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit. Di sini saya dapat telurnya, tapi telur ini akan saya masukkan belakangan karena gampang sekali dia pecah. Kalau kita memasak di dalam ruangan tertutup atau di dapur, nah tidak perlu memakai tutup pancinya. Sekarang kita tunggu sampai rajungannya matang. Sudah 6 menit. Sekarang kita masukkan telurnya. Ini sebentar saja juga sudah matang. Tutup lagi. Kita siapkan kondimen yang lainnya. Timun curry atau timun Jepang. Oke. Kita ambil bagian dagingnya saja. Lalu kita potong kotak-kotak kecil. Ini ada tips untuk membuat salad. Jadi jangan memasukkan terlalu banyak bahan di dalamnya. Sehingga nanti lidah kita bingung yang mana yang bahan utamanya. Jadi secukupnya saja. Kita cek. Wow, sudah matang. Kita matikan saja. Kita keluarkan. Mantap. Ini sudah matang, sih warnanya langsung berubah menjadi orange. Oke, sekarang saya akan keluarkan dagingnya dari bagian badannya. Caranya kalau badannya itu gampang sekali. Kita ambil bagian tengahnya. There you go. Oke, nah ini kita buka saja. Bisa kita ambil dagingnya. There you go. Nah, rajungan ini kaya dengan vitamin. Salah satunya mengandung zat besi yang cukup tinggi. Nah, zat besi itu adalah mineral utama dalam pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Sudah, sekarang kita plating. Oke. Nah, saya di sini ada spoon atau sendok bebek. Lawi-lawi ini sudah dicuci dengan air yang tawar dan air bersih. Lalu kita kasih timun. Semangka. Sekarang paprika. Daging rajungannya di atasnya. Nah, penyajian seperti ini kita sebut kanape. Kanape ini disajikan untuk appetizer atau makanan pembuka. Dan porsinya itu
satu hap atau satu suap langsung habis. Ini sudah, kita taruh saja di piring. Dressingnya, salad dressingnya. Saya akan kasih lemon, lalu kita taruh di tengahnya. Sudah jadi, ini dia rajungan lawi-lawi sama Lona. It's easy, healthy, and tasty. Fish and Chef, sadap.